warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Arini hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Maaf ya, Bu, saya mengganggu waktu Ibu jadinya. Iya, Bu, nggak apa-apa. Begini, Bu, saya mau curhat ini tentang masalah saya. Apakah Ibu berkenan mendengarkan masalah saya? Wah, dengan senang hati, Bu, jika Ibu berkenan. Boleh saja, Bu. Adakah yang bisa saya bantu, Bu? Begini Bu, saya ingin bercerita nih lah ya Bu, berbagi lah ya Ya, tentang Bu. masalah saya. Saya bingung Bu menghadapi siswa saya yang sudah kelebihan lah kapasitasnya dalam satu kelas. Jadi pembelajaran saya tidak berjalan dengan efektif. Seperti itu ya, Bu. Jadi menurut Ibu dari segi percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan Bu, ya, kalau bisa sih saya bercerita sama Ibu, solusi masalah saya ini terselesaikan. Kalau boleh tahu, Bu, berapa jumlah satu kelasnya, Bu? Jumlah Jumlah siswanya, Bu? siswa saya satu kelas 34 Bu. Oh, 34 ya, Bu. Jadi gini, Bu, kira-kira situasi seperti apa saat ini yang Ibu hadapi? Bisakah Ibu ceritakan kepada saya, Bu? Bisa Bu. Situasi yang saya hadapi adalah Bu, pembelajaran di kelas itu tidak berjalan efektif karena siswa saya jumlahnya 34 dan hampir dan 75% itu siswa saya itu Bu tidak bisa membaca Bu. Jadi saya bingung Hmm. bagaimana cara mengajarkan pembelajaran tuh terlaksana dengan baik Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi menurut Ibu, apa yang mempengaruhi hal tersebut? Kalau menurut saya sih Bu, mungkin Bu dari TK-nya sih ya. Waktu TK kemarin mereka mungkin istilahnya kan Bu kurikulum mereka sekarang kan tidak boleh dipaksa. Jadi Iya, Bu. mungkin guru TK-nya beranggapan ya udah kalau nggak mau belajar dibiarkan gitu. Padahal kan sebenarnya sih Bu ada yang bilang sih, di TK itu memang nggak boleh dipaksa membaca, cuma kan ketika dia SD pembelajaran itu kan sudah naik fase. Iya, betul, Jadi Bu. kan Bu, eee, mungkin mereka beranggapan, "Ya udahlah masih TK aja kok, nanti kan pandai sendiri," gitu kan. Tapi kendalanya di guru SD, Bu. Jadi saya bingung, Bu, bagaimana solusinya. Oh, seperti itu ya, Bu. Oke, kalau begitu nih, kira-kira nih ya kan, Bu, situasi apa yang Ibu inginkan? Keinginan Ibu atau harapan Ibu seperti apa, Bu? Sebenarnya Bu, situasi yang saya inginkan itu ya pembelajaran berjalan dengan lancar, sesuai berpihak pada siswa walaupun sekarang saya sudah membuat seperti itu Bu, cuma kan kurang efektif ibaratnya kan seperti itu Bu, karena saya pun harus mengulang lagi dari dasar mengenalkan huruf gitu kan Bu. Kemudian saya pingin Bu, gini loh Bu, kalau bisa ya dibagi dalam 2 kelas gitu kan, ataupun membuat tim teaching. Itulah Bu yang saya inginkan. Oh, seperti itu ya, Bu. Berarti dengan membuat tim teaching, berkolaborasi sama rekan ya, Bu, di sekolah ya, Bu. Eh, Selanjutnya kan, Bu, dari gagasan yang Ibu sampaikan inilah ya kan, Bu. Kira-kira apa saja yang Ibu persiapkan untuk hal tersebut, Bu?
Yang saya persiapkan kan Bu, pertama kan saya melapor kepada kepala sekolah, Iya, Bu. bermohon supaya kelasnya bisa dibagi dua. Kemudian kan Bu, di sekolah saya kan ada penjaga perpustakaan baru. Saya bermohon untuk eh, penjaga perpus itu membantu saya Bu dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Walaupun dia hanya sekedar membantu anak-anak yang tidak bisa membaca, Bu. Itulah Bu yang Seperti itu saya ya, Bu. ya, Bu. Jadi kriteria yang Ibu inginkan itu Bu agar bisa tim teaching tadi ataupun berkolaborasi dengan pihak perpustakaan tersebut dapat mengatasi masalah yang Ibu hadapi kayak mana ya Bu? Kriterianya Bu yang saya inginkan Bu, ya kalau bisa sih pembelajaran berjalan dengan lancar. Kemudian Bu, kalau bisa ya Bu, namanya kan ini kan hanya sekedar kita kan sharing-sharing ya Bu. Iya Maksudnya Bu. supaya pembelajaran berjalan dengan lancar itu ya kriterianya ya dia membantu saya loh Bu dalam pelaksanaan pembelajaran gitu kan. Setidaknya itu dilaksanakan pada saat pulang sekolah Bu. Jadi ketika saya melaksanakan itu nanti kemudian anak-anak bisa mengikuti pembelajaran saya Bu. Oh, seperti Seperti itu itu Bu. ya Bu. Baik sekali ya Bu, dengan adanya kolaborasi tersebut ya kan Bu. Jadi setelah sesi percakapan kita lah ini ya kan Bu hari ini, dari alternatif mengatasi masalah yang Ibu hadapi ini itu kira-kira ya kan Bu, program mengenai tim teaching tadi kapan bisa Ibu laksanakan Bu? Ya kalau bisa secepatnya sih Bu. Saya juga nggak mau menunda-nunda karena ini kan udah mau akhir semester 1. Iya Ya benar Bu. ini kan hari Selasa. Saya bermohon dulu kepada kepala sekolah kalau disetujuin. Mudah-mudahan hari Senin ini sudah terlaksana lah Bu, tim teachingnya itu Bu. Saya hanya meminta supaya dia membantu saya pada saat kegiatan pembelajaran sepulang sekolah aja lah Bu. Jadi kan yang tidak bisa membaca atau tidak mengenal huruf, saya pulangnya agak lama kan. Saya meminta tolong kepada dia untuk um, membantu saya lah mengajari anak-anak itu, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Berarti pihak-pihak yang perlu Ibu hubungin itu siapa aja, Bu, tadi Yang untuk pertama kepala mengatasi sekolah. permasalahan tersebut? Yang pertama kepala sekolah, Bu. Yang Ya, kedua perpustakaan lah, Bu. Jadi saya bermohon kepada kepala sekolah, melalui kepala sekolah nanti meminta tolong kepada petugas perpustakaan, Bu. seperti itu ya. Jadi bagaimana menurut Ibu, Ibu bisa memastikan hal ini bisa berjalan dengan baik, Bu? Kalau menurut saya ya, Bu, agar hal ini berjalan dengan baik, ya pada saat nanti proses belajar mengajar, Bu. Jadi kalau misalnya siswa sudah bisa mengikuti, siswa pada saat saya tes mereka membaca, berarti kan semua itu berjalan dengan baik kan Bu. Berarti kan saya memang melaksanakannya itu gitu Bu. Itulah proses untuk memastikan saya bahwasanya yang saya terapkan itu berjalan dengan baik Bu. Iya, baik sekali ya, Bu. Memang itulah tugas kita sebagai guru ini tadi akan mengusahakan sebaik mungkin untuk pembelajaran peserta didik kita ya kan, Bu. Uh, jadi kan, Bu, dari hasil pembicaraan kita lah hari ini yang sudah kita lakukan ya kan. Kira-kira kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan atau yang Ibu dapat peroleh apa ya Bu kira-kira ya Bu?
Kesimpulan yang dapat saya peroleh dari percakapan kita ini, Bu, saya jadi merasa lebih terbuka gitu loh, Bu. Maksudnya gini, Bu, saya berusaha mengajar siswa saya semaksimal mungkin dengan kondisi siswa yang berlebihan gitu kan, Bu. Saya berusaha memberikan pembelajaran yang berpusat kepada anak, walaupun hasilnya belum semaksimal mungkin. Jadi Bu, dari percakapan kita ini saya mendapatkan solusi lah Bu, supaya pembelajaran di kelas saya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu, sungguh luar biasa. Memang segala sesuatu pekerjaan yang kita lakukan pasti ada tantangannya ya kan Bu. Kemudian Ibu sudah mengusahakan hal-hal yang terbaik untuk peserta didik kita, kemudian walaupun dalam situasi jumlah siswa yang berlebihan di dalam kelas tersebut ya kan Bu. Nah, kira-kira masih ada lagi kah yang ingin Ibu diskusikan atau utarakan kepada saya pada hari ini, Bu? Untuk saat ini Bu, mungkin itu ajalah permasalahan saya Bu. Kalau untuk kedepannya nanti kalau saya ingin bercerita lagi nanti saya bisa berkonsultasi lagi sama Ibu. Ya, Bu, dengan senang hati, Bu. Kapanpun Ibu butuh teman cerita, silakan hubungi saya, Bu. Saya akan dengan senang hati untuk kita saling berdiskusi bersama, Bu. Selanjutnya Iya, kan, Bu, bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah kita melakukan proses percakapan kita hari ini? perasaan saya Bu, saya merasa jadi lega Bu, nyaman gitu kan. Karena saya sudah mengutarakan uh, permasalahan saya yang selama ini Bu. Mungkin saya bingung bagaimana solusinya gitu kan. Jadi dari sinilah, dari percakapan inilah Bu, saya mengutarakan masalah yang saya hadapin, saya mendapatkan solusinya. Jadi saya merasa lebih kayak mana ya Bu, lebih tenang, lebih nyaman, lebih kayak mana ya Bu, lebih terbuka lagi gitulah Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti mengenai kelebihan jumlah siswa tersebut dapat Ibu atasin ya Bu dengan cara bekerja sama dengan rekan kerja di sekolah, membentuk tim teaching, membantu proses belajar membaca tadi setelah pulang sekolah ya Bu. Semoga rencana ini ataupun solusi ini dapat segera dilaksanakan ya Bu. Iya Bu, mudah-mudahan saya mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar dan saya laksanakan dengan sungguh-sungguh Bu. Baik Bu. Itu aja ya Bu, mungkin percakapan kita ya Bu. Terima Ya kasih Bu. Bu Iki. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ibu Arini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Rizky. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Ibu apa kabarnya?
Alhamdulillah Bu, baik. Maaf Bu, apakah saya bisa mengganggu waktu Ibu untuk siang ini? Oh, tentu saja Bu. Ada apa kira-kira ya Bu? Adakah yang bisa saya bantu? Ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Kalau boleh tahu mengenai apa itu Bu? Gini Bu, akhir-akhir ini kan Bu, saya sedikit kerepotan gitu kan Bu, dalam menjalankan tugas ataupun aktivitas saya di sekolah, baik di rumah maupun di sekolah. Kalau di sekolah kan Bu, selain jadi sebagai guru, saya dapat tugas tambahan Bu, yaitu jadi wakil kepala sekolah, bidang sarana dan prasarana. Gitu kan Bu. Nah, seperti saya ketahui lah ya kan Bu, memang sih tanggung jawab ini merupakan suatu anugerah ya kan Bu, amanah yang dipercayakan kepada saya. Cuman kadang kan gini kan Bu, ada fase lelah gitu kan Bu, sebagai manusia yang manusia biasa lah kita bilang kan Bu, ketika saya mendapatkan tugas-tugas saya itu dalam frekuensi ataupun hal-hal yang bersifat penting semuanya seperti itu Bu, dilakukan bersamaan seperti itu. Banyak juga iya Bu. Apa permasalahan Ibu? Ih, gitulah Jadi, ya Bu. jadi menurut Ibu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Nah, inilah dia kan Bu, saya ingin sekali gitu kan Bu, mengutarakan perasaan saya gitu kan Bu. Ya berbagilah kita ya kan Bu, berbagi pendapat, kemudian pemikiran tentang bagaimana sih cara mengatur waktu, memanajemen waktu di antara kesibukan yang ada ini yang sedang saya jalani, Bu. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira situasi sekarang ini seperti apa Bu? Bisakah Ibu menceritakannya kepada saya? Oh, dengan ya Bu, tentu saja Bu. Gini Bu, sekarang ini kan Bu lagi banyak-banyaknya kerjaan Bu, gitu kan. Di samping saya harus menjalankan tugas sebagai guru, saya juga harus menjalankan tugas sebagai wakil kepala sekolah. Di mana kan Bu, sekolah kami ini akhir-akhir ini belakangan ini sering melaksanakan kegiatan gitu kan Bu. Di satu sisi saya menjalankan tugas nih sebagai pendidik, satu sisi lagi saya harus tetap mengontrol, mengawasi persiapan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, Bu. Seperti itu. Jadi kayak kayak kewalahan gitulah, Bu, istilahnya, Bu. Oh, Belum lagi jadi Iya Bu, belum lagi tugas sebagai ini ya kan Bu, CGP gitu kan Bu, tugasnya deadline-nya ada, waktunya ada, baru pulang ke rumah disambut lagi sama kerjaan sebagai ibu, seperti itu. Rasanya wah banget gitu Bu. oh, seperti itu. Jadi terlalu banyak ya Bu masalahnya gitu kan, belum Iya membagi Bu, waktunya. Menurut Ibu, apa yang mempengaruhi hal itu? mungkin dari faktor saya sendiri ya kan Bu, dari diri saya sendiri jadi seolah-olah saya merasa kayak terbebani lah gitu kan Bu. Itu tadi karena ada fase saat saya lelah itu Bu, saya merasa ih banyak sekali yang harus saya selesaikan, terus datangnya juga bersamaan seperti itu Bu. Hmm, memang Bu, ketika kita menghadapi masalah seperti itu, kita bingung ya Bu, membagi waktunya, mana Iya yang harus Bu.
didahulukan. Situasi yang Ibu inginkan seperti apa? Yang saya inginkan kan Bu, ya saya ingin menjalankan tugas dan amanah tersebut ya dengan sebaik-baiknya gitu kan Bu, bisa berperan sebagai guru, wakil kepala sekolah, CGP, dan seorang ibu gitu kan Bu, dengan penuh tanggung jawab tentunya Bu. Ya kalau bisa kerjaan semua terselesaikan gitu ya Bu Iya ya, Bu, benar sekali. dalam waktu yang Harapan Bu. bersamaan. Apa yang bisa membuat Ibu membuat itu terwujud dalam mengatasi tugas yang datang bersamaan, Bu? Itulah dia kan Bu, saya kan manalah bisa kita batasi gitu kan Bu. Oh pekerjaan ini datangnya nanti aja belakangan gitu kan Bu. Gitu ya. Saya nggak bisa menghalangi itu gitu kan. Tapi ya menurut saya harus menjalankan tugas tersebut. eh Kemudian saya tahu memposisikan diri saya itu eh, dalam melaksanakan pekerjaan yang saya lakukan itu, Bu. Iya Bu, saya juga pernah mengalami hal seperti itu Bu. Semua kayaknya pengennya bersamaan Iya, siap betul. dilaksanakan gitu kan Bu. Betul, Cuma Bu. kita kan hanya manusia biasa gitu kan. Jadi punya ada rasa lelah kayak Ibu bilang tadi, ada Iya, rasa Bu. lelah, ada rasa capek, pengen menyerah tapi sayang Nggak gitu kan bisa. Bu. Pengen menyerah tapi nggak bisa. Jadi menurut Benar, Ibu Bu. lah, gagasan apa yang Ibu pikirkan untuk mengatasinya? Nah, eh, ini Bu, saya sempat terpikir lah ya kan Bu. Kan berarti kan tentang bagaimana mengatur waktu gitu ya kan Bu. Jadi saya kayak punya pemikiran bagaimana saya membuat daftar list gitulah Bu, kayak yang mana yang harus saya duluankan berdasarkan skala prioritasnya gitu Bu. Waktu Oh, yang mana yang lebih mendesak seperti itu Bu. bagus juga ide Ibu itu ya, membuat daftar list Iya, mana Bu. yang harus diduluankan. Jadi pada saat tugas itu datang bersamaan, mana yang paling penting itu duluan Iya, Bu. disiapkan ya Bu. Iya, Ya, Bu. kira-kira apa aja yang harus Ibu persiapkan untuk itu? Berarti kalau yang saya persiapkan otomatis kan Bu, daftar list tersebut lah harus saya siapkan juga ya kan Bu. Di samping itu ya saya juga manusia biasa yang butuh bantuan dari orang lain gitu kan Bu. Jadi saya berusaha untuk berkolaborasi lah Bu nantinya dengan rekan-rekan di sekolah, apalagi terutama yang se-MGMP lah kita bilang kayak gitu Bu, bisa membantu saya dalam proses pembelajaran di kelas jika saya harus meninggalkan kelas gitu kan Bu ya, dengan serta merta saya tetap harus menyiapkan bahan dan tugas juga untuk anak-anak didik saya tersebut gitu, jika saya harus menghandle pekerjaan sebagai wakil kepala sekolah Bu. Kalau di rumah ya kerjasama dengan orang tua lah Bu, kemudian meminta pengertian mereka lah Bu, seperti itu. Ya, mudah-mudahan yang Ibu persiapkan berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan Ibu. Jadi, Bu, apalah kriteria Ibu inginkan bahwa Ibu bisa mengatasi masalah tersebut? Eh, Kriteria saya, jika pekerjaan yang ada itu yang saya peroleh itu kan Bu, dapat saya selesaikan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan waktunya seperti itu kan Bu, walaupun datangnya bersamaan. Harus profesional ya, Bu. Iya betul Bu. Mana yang harus diselesaikan duluan Iya, sesuai dengan tanggung jawabnya. iya Bu. Jadi, apa yang Ibu lakukan setelah sesi percakapan ini? Dan Eh, alternatif mengatasi masalah yang ada. Setelah sesi ini saya akan pertama ya kan Bu buat daftar list tadi ya kan Bu, skala prioritas mana yang harus saya kerjakan. Kemudian
dan otomatis ya saya jalankan gitu, jangan cuman saya buat aja ya kan Bu, itu aja Bu. Kira-kira kapan Ibu mau melaksanakannya? Dan siapa aja yang Ibu libatkan untuk kegiatan Ibu ini? Saya akan berusaha secepatnya lah Bu. Selesai sesi ini mungkin langsung saya urutkan dulu, runtunkan pekerjaan mana yang harus didahulukan seperti itu kan Bu. Di samping itu ya saya meminta bantuan gitu kan Bu kepada rekan-rekan kerja seperti itu dan orang tua juga di sekolah Bu. Ya harus jelas ya Bu. Iya Kita Bu, harus buat listnya ya kan. iya Harus Bu. jelas mana yang didahulukan. Jadi Bu, bagaimana Ibu dapat memastikan itu bisa berjalan? Segala sesuatu itu kan Bu dapat kita berusaha lah ya kan Bu untuk menjalaninya itu ya tetap dengan tanggung jawab ya kan Bu dan memperbanyak rasa syukur lah Bu atas amanah yang diberikan kepada saya berarti saya masih diberi kepercayaan ya kan Bu. Namun segala sesuatu itu aktivitas apapun yang kita lakukan tetap harus sehat ya kan Bu, kesehatan yang nomor satu Iya, gitu, kalau udah sehat semua bisa kita kalau udah sehat kerjakan. semua bisa dikerjakan. Iya Bu, bener Bu, itu tadi Bu. Kalau di rumah ya memohonlah pengertian tadi ya kan Bu sama keluarga, anak-anak gitu kan bahwasanya kalau memang ada kerjaan ya tolong ngerti gitu kan Iya, Bu. iya, iya, kerjasama lah ya Bu, Iya Bu. kolaborasi lah ya dengan orang di rumah, dengan apa rekan sejawat di sekolah. Kemudian Bu, menurut Ibu lah, siapa yang perlu dimintai dukungan? Dukungan, kalau dukungan Bu, ya namanya kita kerja ya kan Bu, ada pimpinan, berarti saya perlu dukungan dari kepala sekolah itu tadi kan Bu. Kemudian kesediaan dari rekan-rekan kerja, terutama yang MGMP yang mau akan bersedia untuk membantu saya, studi kiranya seperti itu kan Bu. Dan kalau di rumah ya otomatis kesediaan daripada anggota keluarga saya, orang tua, anak, seperti itu. Dan kalau sebagai CGP, saya memohonkan dukunganlah dari rekan-rekan CGP yang ada, Bu. Iya Bu, memang Bu, mungkin kita ya kalau tanpa dukungan pun kita bagaimana mau mengerjakan sesuatunya kalau tidak didukung ya Bu ya. Iya, betul sekali, Bu. Percakapan kita kan tadi Bu udah berjalan agak lama lah ya Bu ya. Jadi bisalah Ibu simpulkan dari percakapan kita hari ini. Yang saya dapat simpulkan ya kan Bu dari percakapan kita hari ini ya kan Bu, saya harus banyak bersyukur atas amanah yang diberikan kepada saya, kepercayaan yang diberikan kepada saya, segala sesuatu dapat saya jalankan dengan sebaik-baiknya dengan nikmat sehat tadi ya kan Bu, dan untuk mengatasi beban tugas tadi ya kan Bu, saya harus pintar-pintar lah membagi waktu, kemudian dengan membuat daftar list tersebut, membuat skala prioritas pekerjaan mana yang harus didahulukan, seperti itu Bu. Mantap sekali tujuan Bu Rizky ini. Iya Bu, Nggak karena bisa udah iya penat Bu. Bu gitu. Semoga semua yang tujuan yang Ibu rencanakan ini bisa tercapai. Amin ya Allah. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan hari ini? Alhamdulillah kan Bu, saya merasa tenang, kemudian kayak lega gitu Bu, plong rasanya kan Bu setelah berdiskusi ataupun berbicara dengan Ibu.
Jadi unek-unek nih keluar gitu, Bu. Alhamdulillah. Jadi kan Bu, ketika Ibu mungkin ada permasalahan lagi, bisa Ibu diskusikan dengan saya. Saya bersedia mendengar keluh kesah Ibu. Kalau Alhamdulillah ya Allah. kalau memang Ibu ingin berbincang-bincang lagi dengan saya saya bersedia dan siap untuk mendengarkannya, Bu. Boleh kan Bu, lain kali nanti kalau ada unek-unek lagi saya mau hubungi Ibu kan. Siap, Bu. Saya bersedia dengan ikhlas dan lapang dada mendengarkannya, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Sungkan-sungkan ya, Bu, menghubungi saya. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Maaf sudah mengganggu waktu Ibu di siang hari ini. Nggak apa-apa, Bu. Kebetulan saya memang lagi nggak banyak kerjaan. Oh, alhamdulillah, waktu yang pas berarti ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.